Jadi pilkada segala macam itu kan dari atas top down tadi. Gak mungkin pilkada diselenggarakan dewe meneng-meneng karo daerah, tapi kan itu kan dari atas. Nah, dari Jakarta, dari pusat itu kadang-kadang ono apik, kadang-kadang ono elek, ngono ya Rek ya. Kadang-kadang iso nggawe enak, kompak, kadang-kadang iso malah memecah belah. Nah, saiki setiap desa, setiap kecamatan kudu duwe pager dhewe. Bahwa Pak Camat itu nomor satu kewajibannya adalah seluruh kecamatan harus dipageri untuk tetap kompak bersama-sama dan sejahtera bareng-bareng. Jangan sampai yang dari Jakarta mengganggu kekompakan kita lah ngono sih Rek. Dan Indonesia ini tak prasaku awakmu aja terlalu ngrungokno Jakarta lah. Ya. Kok tambah pecah ndasmu kan kok. Ya, gak terlalu kon aja terlalu banyak percaya sing gak lah. Berita-berita itu ambune entut kabeh, kon gak runtute. Mek melo ambu ngono tok kon. Jadi yang penting yang utama di kecamatan dan di desa itu adalah nyata bahwa rakyat di sini harus kompak. Titik. Iku tok ae. Apa ae sing gare gak kompak iku elek. Ngono ya. Bah iku kiai, bah iku agama, bah iku politik, bah iku pilkada, apa ae sing garakno rakyat pecah iku mesti elek. Wis ngono tok ae. Gak nyala mikire. Syukur di Jawa Timur gak ono gangguan kok Jawa Tengah Pak Kapolsek. Di Jawa Tengah iku akeh gangguan ya ono teko ndukur, ono teko kiwa tengen. Ono wong weweh ditumplek mergo bid'ah. Ono wong selawatan dilolokno, dikafir-kafirno, dibid'ahno. Nek kira gak ono sih. Mriki lak selawatan kabeh to. Nek upama terus ono kiai teko ngomong, ustaz teko ngomong iku bid'ah sampean ya apa jawabe? Bisa jawab ta mboten? Ndonga ziarah kubur haram, bareng ya apa sampean jawabe? Sing haram iku nek ziarah kubur terus lemah kok pangan, iku haram. Lah nek sampean ndonga ndek kuburan, ndongakno mbah sampean nang kuburan kira-kira tutuk ta gak dungane? Sampean yakin tutuk lho. Ndek Jawa Tengah kono wis akeh ganggu gak tutuk dungane. Terus sing tutuk sing ndi ya gak ero sing sing tutuk kabeh dongae gorong karuan tutuk ta gak tutuk kita mboten. Gus Dur sing teges, Gus nek ndongakno mbah sing ten kuburan iku tutuk ta mboten? Tutuk. Lho kok sakit Gus? Lah dongamu balik ta gak? Wis kaya paket iki lho nek pakete gak balik berarti ya tutuk ngono rek. Lah nek Gus Dur niku ngoten niku gampang wis tutuk ngono ae. Wes nyuwun sewu titik iki sak durunge aku njaluk Pak Kapolsek sama Pak Danramil titik marang ngono nyanyi meneh ya. Aku titik tok ae pedoman sederhana. Nomor 1 kan asal usulnya hadis yang berbunyi idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin. Kalau anak Adam sudah meninggal terputuslah amalnya kecuali melalui 3 hal. Yang pertama sedekatin jariyatin, sedekah yang jariah. Nomor 2 au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Atau yang nomor 3 dan yang nomor 3 au waladin sholihin yadaulah nek ana anak sing soleh ndongakno yang bersangkutan. Nah, tafsir pertama idza mata ibnu adama ing qata amaluhu iku ditafsirno pokoke wong nek wis mati iku wis gak iso apa-apa. Dungane kok dongakno kaya apa wis gak iso kabul ngono karepe. Padahal nek pamahamanku ngene iki. Wong nek wis mati iku wis gak iso lapo-lapo. Gak ono wong mati terus ngojek gak ono. Dadi wis gak iso lapo-lapo karepe iku. Perkara didongakno urusan lain. Ing qata amalu artinya terputus amalnya, gak iso nimbo, gak iso ngarit, gak iso tandur, gak iso mangan, gak iso ngegas motor, ngono rek. Gak iso nonton dangdut ngono lho. Maksudnya ing qata amal terputus amalnya, bukan tidak bisa didoakan. Dadi nek ana ustaz teko rene ngomong, ndak usah mendoakan yang bukan bapaknya, yang bukan ibunya, yang bukan kakeknya. Kalau mendoakan kamu ke Sunan Ampel, kamu mendoakan Sunan Ampel ndak akan sampai. Ngono ya. Nek ana rumus ngono sampean situk ngadeka. Nek ngoten kula dongaaken Pak Ustaz mlebu neraka nisor dhewe ditelika. Nganggo geni. Terus Pak
Ustadz, lho kok kamu doakan saya begitu? Tenang mohon Pak Ustadz, mboten tutuk dungane. Berdasarkan rumus sampean dewa lah mboten tutuk dungane. Padahal Kanjeng Nabi kan mendoakan selalu lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kabeh ditongakno wong muslim, wong muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sing jek urip maupun sing wis mati. Kabeh ditongakno karo Kanjeng Nabi. Kok terus ngomong gak tutuk? Terus aku njaluk contoh situk donga sing tutuk. Wong padha-padha gak ruwe lho kene iki lho. Lah ngoten sih. Dadi aja terpengaruh ngoten-ngoten nggih. Tutuk bismillah. Yakin. Apa gunane iman? Gunane iman iku nyambung awakmu karo barang sing gorong iso kok jemok. Mulane nganggo iman. Nek wis iso kok jemok gak perlu iman, kon ndek swarga kok gak perlu iman. Ndek swarga pengajian untuk meningkatkan iman takwa gawe apa? Wis ndek swarga kok iman dan takwa. Ndek swarga wis gak perlu sembayang. Wis gak perlu ya Allah, Allahumma ighfir lana, gak perlu ndek swarga kok. Ngono lho. Nek di dunya posisine menungso kabeh padha ihdinas siratal mustaqim. Sapa sing ngomong ihdinas siratal mustaqim? Coba nek ngomong positioning tadi. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yang benar gitu ya. Sing ngomong ngono iku cocoke sapa? Wong sing wis dalane lurus ta? Nek wong wis dalane wis lurus, cocok ta gak ngomong ngono iku? Wong sing Pak njaluk mangan, iku sapa sing ngomong? Sing lesu, nggih mboten? Nek wong wis mangan, masa ngomong Pak njaluk mangan, iku nek ana jenenge geragas. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu diwajibkan untuk kita baca sehari berapa kali, Pak Yai? Berapa kali? Dalam sholat 5 waktu. 17 kali kita baca. Artinya kita itu orang yang belum tentu benar. Mulane ngomong ihdinas siratal mustaqim. Dadi sampean kula kuwabeh menungso iku gorong karuan bener. Mulane sembahyang terus, ndonga terus, selawatan terus. Ngoten lho. Nek sing wis yakin bener aja adik sembahyang. Barang siapa sudah meyakini bahwa dirinya sudah pasti benar dan mendapat ridho Allah, mulai saiki lereno sembahyang. Sebab nek kon sembahyang, kon memposisikan sebagai orang yang masih tersesat. Dan orang yang tersesat selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu pengakuan bahwa kita masih sesat. Ngono lho, Rek. Jelas ya? Dadi aja adik percaya sing ngono-ngono iku mang ya. Wis ayo terus berjuang. Posisi manusia itu berharap dan berdoa kepada Allah. Belum bisa dipastikan segala sesuatunya. Sampeyan ngerasa muslim, aku ngerasa muslim. Tapi muslim temen tanding arep Gusti Allah. Lak gorong ro. Mulane ojo ngafir-ngafirno wong, ojo musyrik-musyrikno wong, ojo bid'ah-bid'ahno wong. Wis terakhir bid'ah. Bid'ah iku ya apa? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Bener? Ada batasnya enggak? Apakah semua hal yang Rasulullah tidak lakukan kita tidak boleh lakukan? Enggak toh? Jadi ada batasnya enggak? Ada. Nah enggak ada batasnya berarti semua hal tidak boleh. Rasulullah enggak tahu sarungan. Tahu Rasulullah sarungan? Ayo, Rasulullah sarungnya gak ro lho. Jamane kok sarungan. Jadi sarungan gak oleh ngono. Nabi Musa gak tahu ro listrik. Nabi Ibrahim gak tahu ro motor. Nabi Isa gak duwe akun Facebook. Bayangno nek ana Isa Al-Masih Twitter terus ganti status. Tampaknya aku akan disalib. Wah. Terus Facebook dilarang ngono. Gak oleh enggak. Singkat kata, bid'ah itu memang tidak boleh dilakukan di dalam urusan ibadah mahdhah. Ya. Nek di luar ibadah mahdhah, bid'ah itu baik. Asal tidak melanggar syariat Islam. Jadi bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah kreativitas untuk merubah padi jadi beras. Merubah beras jadi
nasi, merubah kayu jadi mebel, merubah kapas jadi bantal. Ngono rek iku jenenge bid'ah. Biyen gak ono negara terus gawe negara, iku bid'ah. Asal untuk kemaslahatan dan terbukti memang untuk kebaikan banyak orang, maka bid'ah itu baik. Sayyidina Abu Bakar ahli bid'ah karena dia melakukan banyak hal yang Rasulullah tidak lakukan, tapi di luar ibadah mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu artinya rukun Islam ojo dirubah. Nek Kanjeng Nabi salat ping 5 ojo adik ping 7. Nek Kanjeng Nabi salat subuh 2 rakaat ojo adik 14 rakaat mentang-mentang mari latihan pencak. Ya. Nek takbiratul ihram ya ngono iku Allahu Akbar. Bahkan akbar ngene, bang ngene, babat ta. Ana 4 imam Ahlussunnah wal Jamaah ayo ana sing ngene, ana sing ngene. Biasa gak ada Allahu Akbar tapi Allahu Akbar ngene. Ana sing ngene, ana sing rada mendukur, ana sing ngene. Ana sing ngene. Tapi gak ana sing ngene. Ojo gelut Pak rek soal ngono-ngono iku. Itu soal asbabul wurud. Ana sing biyen ndelok Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah ngene, ana sing ndelok Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah ngene. Karo-karone oleh ngono rek. Gak apa-apa, ojo kaspe dadekno gethuk oleh. Kaspe dadekno keripik oleh, ojo terus gethuke mengharamkan keripik ngono lho, ya. Ngono rek. Nah, sekarang di Jawa Tengah di banyak tempat sudah masuk yang kayak begitu-begitu, gelut wong-wong iku. Jadi sekali lagi ibadah mahdhah jangan dirubah. Kalau dirubah itu bid'ah, dholalah. Tapi kalau ibadah mahdhah, kalau ibadah muamalah, bid'ah itu bisa dholalah, bisa hasanah. Iso api, iso elek, asal gak melanggar syariat Islam. Dangdut boleh, asal tidak merusak hidup manusia. Kan ngono tok jane ceritane. Wis ngerti ya nek ana ustaz-ustaz teko ngono iki ya. Ya gak apa-apa ya, dadi sampean nek ancane gak oleh selawatan sampean parani omahe. Gedor. Dok. Ada apa ini? Saya sudah mendengar ustaz mengatakan selawatan tidak boleh. Silahkan, tapi bagi saya boleh. Sholatullah, salamullah. Ngono ya? Gue ditutup lawang, yo tetep liwat cendelone. Sholatullah ngono. Nyeken pisan kono. Kok ruwet. Selawatan gak oleh ulang tahun, gak oleh sembuah wetonan, gak oleh ci angel urip iki. Wetonan lho gak oleh. Lu anggitmu sing bener iku mek situk ta? Bener iku akeh. Kon nek moto gegerku yang sing ketok gegerku, tapi bener gak iku aku? Mas yo mek gegerku lak bener sih. Ana meneh sing moto bokong kuthok, bener ta gak? Ya bener Mas, ya iku mek bokong tok, tapi bener aku iku mang. Ana sing moto rai, ana sing moto rai separo, ana sing teko ndukur, teko iringan, teko tengah. Semua bener. Asal tahu bahwa itu sudutnya berbeda. Ojo nyalah-nyalah nemen po. Gitu loh. Jadi Bapak sekalian ayo santai kayak urip sampean iki lho, guyang-guyu. Ya toh. Asal ojo pas ibadah mahdhah guyang-guyu. Ojo sembayang kok selah-selani macam-macam, ono sembayang nganggo handphone. Kok titit dibuka. Nah iki ini ya kan titit buka. Ihdinas siratal mustaqim. Ah niku gendeng jenenge. Ana sing luwih nemen iku ngene rek, pas tahiyat lho. Pas tahiyat ngene iki ana handphone muni. Ya apa terusan? Dijopo. Sing ndodeng diganteni tangan kiwa. Ku ya ana inget wong gendeng ngene iku. Dadi aku njaluk malaikat, para malaikat mpun muri-muri ngancane rek gendeng niku. Masa ndodeng ngene iki. Ana lho ngene iki arek-arek nyenengno temen kok, wong urip iki nyenengno temen. Oh alah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iki wis jam-jamene lho rek. Ya apa iki? Iki 11:30 sampai jam 12 wani. Jam 12:30. Ya tapi ojo ngeragas. Pedomannya 12:30, oke? Bahwa setelah itu kita kepingin embo, ayo embo dididik gak masalah. Ngono ya? Oke. Saiki satu lagu, setelah itu kita dengarkan Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek. Satu lagu apa saiki?
Ya apa nek tak kei lagu sing rada kutha titik lah kon gak desa-desa nemen. Apa rek? Tombo ati. Apa sampean loro ati ta? Apa rek? Mas Doni, saya minta Bruno Mars. Wah, tiga arek nom. Ini kan penyelenggaranya anak-anak muda, Katra. Manut. Bruno Mars Tamaron apa? Aku gak rek, aku ndeso rek. Aku nyugoi sing kutha tidak berarti aku dhewe kutha, aku iki ndeso. Mas Doni pokoknya ke depan sini. Yo, sakarpe. Karo ya gak masalah wis. Ngono wis. 2 lagu. Syukur Pak Camat melo. Sampeyan eling-eling nggih, sampeyan iki bangsa besar, umat Islamnya terbesar, maka sampeyan iku sing gendong donya. Ora njaluk digendong donya sebab donya gak kuat gendong sampeyan. Sampeyan sing gedhe, sing derajate luwih dhuwur, sampeyan sing gendong donya. Musik Kiai Kanjeng ini musik yang menggendong semua musik dunia, mau rock mau apa digendong kabeh. Saiki sampeyan iso bayangno band-band barat nyanyekno ilir-ilir. Gundul pacul lah ngelundase nggih. Wis ta, wis mulane bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional padahal mayoritas penduduk kita adalah siapa? Yang mayoritas penduduk di Indonesia Jawa. Apa sebabnya? Wong mayoritas Jawa kok bahasa nasionalnya bukan Jawa. Apa karena orang Jawa kalah? Oh gak, wong Jawa mesake karo wong Sumatera karo wong Kalimantan. Sakno nek kudu nganggo cara Jawa ngelundase. Ya toh, apa nek wong Madura dikon Jawa kon Jawa sing halus. Mesti keliru-keliru. Wong Madura iku seneng pengajian kuwi ngerti sebabnya. Aduh, saya senang pengajian Cak Nun karena banyak pelisetan. Ya apa ya? Ngelundasku. Loh kok anak pelisetan barang ya apa? Itu kalau suka dipeliset-pelisetkan itu. Maksudnya pelesetan. Ya iya pelesetan, keliru pelisetan itu ya apa? Lah seneng arek-arek iku lah. Jadi mangku, makanya raja-raja kita dari dulu kan gelarnya mangku kan gitu. Mangku Buwono, Mangku Negoro, Mangku Bumi, ya toh? Mangku Jagat. Karena kita ini punya teori yang berbeda mengenai kehidupan dan peradaban di dunia. Kalau orang barat selama ini, selama 200 tahun mereka menjajah dan menguasai dan merampok. Nanti kita akan giliran untuk berkuasa di dunia, tapi yang kita lakukan bukan menguasai dan merampok. Yang kita lakukan adalah menampung, menggendong, dan memberi kepada mereka. Ngono rek. Oh ya apa kan itu. Anda itu bangsa besar. Dan itu dipimpin oleh Jogja sebenarnya. Makanya di Jogja sepak bolanya tidak pernah, mau menang itu tidak pernah. Sakno karo liyane. Lah loro ati ya kalah iku. Ya toh, loro ati. Jadi orang Jogja strikernya kalau mau masukkan bola itu ndak tega. Ya nek gak mboke engko nonton. Nek mboke nonton terus anake klebon balik, klebon gawange lah loro ati mbok ning kok iso semaput bareng sapa terus matek bisa. Makanya orang Jogja kalau mau memasukkan bola sudah sampai depan gawang mikir nggih mangke mawon. Terus balik meneh ngono. Ah nek kipere Jogja malah buka. Monggo Mas, monggo pun monggo. Pinten mawon mboten napa-napa. Ngono lho rek. Ya ngono carane ngibur wong melarat ini. Sepiran adanya ya. Jadi sampai saya nyanyi lagi. Rasa cinta pasti rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernama sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa.
rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Oke, sekarang yang sudah capek pulang enggak apa-apa. Ya. Ojo loro ati. Biasa ada orang yang kuatnya sak jam ana sing 2 menit wis leren. Apa sing kok guyu kowe? Guyu. Padahal sing diguyu pikirannya dhewe. Oke, bismillah, sekarang kita dengarkan sedikit sebelum lagu-lagu berikutnya. Pak Kapolsek apa Pak Danamil dulu ya? Yang kita mohon Pak Kapolsek dulu ya, oke. Terima kasih Cak Nun. Saya akan mengungkapkan sedikit bahwa saya ini bukan siapa-siapa dan saya ini bukan orang yang istimewa. Yang istimewa adalah kebersamaan. Yang seperti inilah yang kita inginkan. Bukan saya punya pangkat, bukan saya karena bajunya. Kita sama-sama. Saya hanya pengemban. Pengemban tugas yang intinya adalah saya adalah pelayan. Pelayan jenengan. Saya hanya diperintah oleh undang-undang sesuai dengan porsinya. Mungkin itu aja Cak Nun. Terima kasih. Sangat bagus. Prinsipnya sangat tepat. Dan mudah-mudahan Allah membuat beliau dan semua kita istiqomah. Ya. Termasuk teman-teman perangkat desa. Selalu dimanapun, di desa manapun itu ada stigma. Karena banyak pemerintahan. Ini, saya aku ngomong terus terang ini ya. Biar ono order lama elek tapi zaman Bung Karno, karo kan ya. Saya pokoknya setiap zaman itu ono masalahnya terus kudu ono jawabane. Kita mboten. Setiap zaman itu punya problem, kemudian harus ada jalan keluarnya, gitu ya. Nah, kita mengalami, terutama sing tuwek-tuwek kayak aku, bapak-bapak ngalami sampai zaman Bung Karno. Jarine elek terus diganti orde baru sing apik ngono to? Nggih mboten. Terus jarine orde baru ku elek diganti reformasi lak ngono. Aku saiki takon, temen ta sing apik sing ndi sing elek sing ndi? Lah gak jelas ya. Nah, mulai hari ini harus diperjelas di desa ini. Ngono ya. Mergo pemerintah iku akeh elek kebiyen, maka perangkat desa juga selalu dianggap elek oleh rakyatnya. Mulai hari ini pemerintah, Pak Lurah dan perangkat desa, termasuk juga kecamatan dan muswika, harus terus-menerus berjuang, menunjukkan bahwa image mereka, bahwa perilaku mereka, bahwa kewajiban mereka jalankan dengan sebenar-benarnya. Dan kalau mereka sudah benar, rakyatnya harus mengakui bahwa mereka benar. Kan itu kan? Jadi ayo kembali kepada kejernihan dan objektivitas. Nek ancane apik, akonono apik, nek ancane elek, kritiken bahwa iku elek. Ojo mergo biasa ngene terus kok anggap mesti elek utawa mesti apik. Salah iku. Nek ancane elek ya elek, nek ancane apik ya apik. Jadi mulai hari ini menurut saya harus ada pembaharuan sikap di kalangan rakyat, pemuda maupun perangkatnya desa. Perangkat desa nek dianggap elek ojo putus asa, sampean buktekno terus. Gitu mboten? Buktekno terus. Sing jek sarungan tukokno celana. Mbuya apa carane? Nek gak ana celana dari anggaran desa ya sampean gak ana celana sampean situk lah ngono. Nah, arek iki gak pengajian kaosan, sarungan, medingkrang, gurung karuan katokan. Gak karek guyon rek ya, nek gak guyon gak enak ya. Oke. Gitu ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberi istiqomah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya minta Pak Dan Ramil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya selaku Komandan Ramil Dugun sangat berbangga. Karena apa Bapak Kiai? Yang disampaikan Pak Kiai tadi bahwa Desa Tebuwung menunjukkan kebersamaan ya seperti malam hari ini. Tepuk tangan semuanya. Tadi disampaikan dari tokoh yang menyelenggarakan ini bahwa acara ini adalah untuk menyatukan. Malam ini sudah bersatu ini. Antara yang kecil, yang tua, yang muda, ini sudah sama-sama. Harapan saya seperti ini akan terjalin terus untuk selamanya. Jadi dari Bapak Kiai tadi menyampaikan, yang tua, ya tahu diri, turunkan sedikit. Sehingga agak mudah. Yang muda, yang merasa. Ya, naikkan sedikit sehingga pas di tengah-tengah. Kalau pas di tengah-tengah itu itu panjenengan ya itu. Harapannya malah seperti ini. Oleh karena itu saya mengharap kepada seluruh warga terutama Desa Tebuwung ini, monggo sama-sama sareng-sareng kita di masyarakat kita pupuk jiwa kebersamaan. Tidak ada yang dari NU, tidak ada yang dari Muhammadiyah, tidak ada yang dari yang lain atau ormas yang lain. Ini adalah Tebuwung. Ya, Tebuwung kalau sudah bicara malam ini adalah Desa Tebuwung, ya kita tadi datang dari rumah tujuannya yaitu hablum minallah, yaitu beribadah kepada Allah, yang kemudian di sini kita menerima pencerahan. Adanya ibadah itu ya tadi itu antara tujuan dan hakikat. Ya, kita sudah tahu tujuan malam hari ini, kemudian hakikatnya sudah tahu. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya. Mari masih ada waktu. Saya mengharap kalau Bapak-bapak Ibu-ibu yang hadir di malam ini mungkin butuh. Yes. Jadi musik itu nek bunyi toh. Ono nek seni rupa itu warna, garis dan bentuk. Nek musik itu bunyi diatur nadane. Ndak rembek sampeyan. Nah, nadane diatur. Iramane diatur jek 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 jek. Wis saiki berarti nek musik gak oleh, bunyi gak oleh. Nada gak oleh, irama gak oleh. Wis uripo tanpa bunyi, tanpa nada, tanpa irama. Ayo uripo kon. Wong kon ngorok nganggo irama kok. Anggitmu ngorok duduk musik kan? Ngorok itu satu jenis musik. Bunyi itu musik, ngentut iku ya musik. Ono dut 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 macam-macam. Ono arek wedok ndek sepur isu-isu. Sepur di Bogor Jakarta iku lak usume nyambut gawe jam 4 isu wis berangkat iku meneng ngantuk kabeh dadak ono. Wah, sing kate ngentut ku situahan nemen. Tapi jek metu. Metune ku ngerti di. Wah, kabeh tangi kate guyu sungkan. Wong meneng kabeh ngantuk. Ono situk sing arek nakal di pojokan liyane. Nyaris tak terdengar. Lah nek musik iku karom dane uripmu ya apa? Nesing gak oleh ngeden. Terus goreng gak oleh. Sereng gak oleh. Itu semua musik. Dadi nek ana wong mengharamkan musik iku mesti gendeng. Ya apa caranya mengharamkan musik? Gak iso caranya gitu ya apa? Wong musik itu hanya bunyi. Ada bunyi yang dari mulut, ada yang bunyi dari benda yang dibenturkan, ada yang digesek. Itu yang penting bunyi. Hakikatnya adalah bunyi musik itu. Bunyi, nadanya diatur. Itu musik. Terus nadanya diatur jik jik jik. Nada untuk berirama itu tidak harus musik. Di luar musik pun ada irama. Kon melaku gak nganggo irama jajal.
Kan melakukan cek, cek, cek toh, cek, cek, cek toh, cek, cek. Itu irama, itu bagian dari musik. Saiki nek kon melaku gak ada irama ya apa? Ya gak melaku. Oh, ana wong gendeng rek. Wis dunya kaya ngene jek mengharamkan musik arek-arek iku. Nek ancane musik iku haram, dublek kok. Ya apa tutupono kene nganggo bakiyak kene lho, bono kene. Ya apa bendina krungu musik berarti kalau mendengarkan juga ikut haram toh? Ya apa carane? Ya apa carane kon? Aku wis gak usah nganggo syariat wis. Gak usah nganggo syariat wis. Kono ndolek kiai nganggo aku cukup nganggo akal sehat nek sing ngene iki. Ya apa carane? Musik gak oleh iku. Ambek aneh nganggo musik kok. Jantung deg 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 ngono ta? Haram. Ya apa haram iku? Apa meneh arek-arek karo bojone iku? Wah musike pertama alon. Wah, pok. Terus dipuncai Allahu Akbar. Allah, ngono ta endinge. Waladolin. Lah iya zaman kaya ngene lho, Rek. Wong kita sudah pinternya gak karu-karuan sak dunya kok jek ngomong ngono iku ya apa arek-arek iki. Ya apa le nglakoni iku lho ya apa. Aku gelem wis musik haram gelem wis ya. Gelem wis aku wis. Tak terima wis. Cuman aku kepingin roh ya apa carane nglakoni iku lho. Ya apa? Melaku gak iso kan nganggo irama. Nek irama haram gak iso melaku. Turu nafas berirama. Ana ngoroke iku ana sing kaya becak. Ono sing ngoroki kaya alah gak karu-karuan. Itu musik. Saiki nek kon kepengin ya arek ngorok rekaman 5 ae. Terus kamu masukkan ke komputer software, terus kamu susun. Hok, nyuk nyuk, hok. Hok, hok. Ngono musik iku. Kon iku ngipi apa takon ngono iku? Oke, berikutnya. Saya dari Payaman, nama saya Pak Kibar. Saya mau tanya kepada Bapak pemerintah yang hadir. Tujuan membuat negara adalah agar rakyat itu selamat nyawanya. 1. Agar rakyat itu selamat hartanya. 2. Agar rakyat itu selamat martabatnya. Terus sudah berapa persen kira-kira pemerintah untuk menjaga rakyat, keselamatan harta, dan keselamatan martabatnya? 2, saya kurang sependapat, tadi Cak Nun sudah mengawali ada Indonesia Raya tadi. Saya kurang sependapat ada dalam kosakata pemerintah. Karena apa? Karena kalau sudah awalan itu berarti kan ada ahli, Pak ya, dalam bahasa Indonesia. Petani berarti ahli bertani. Pemerintah berarti ahli memerintah. Ya, kurang sependapat loh. Penjopet. Ya. Lah terus Oke, dipersingkat Mas ya. Ya. Kalau sudah pemerintah berarti ahli memerintah. Kalau rakyat selalu diperintah, maka secara psikologi akan mencetak mental menjadi budak dan tuan. Neng wis bendino selalu diperintah, besok neng kuasa yo seneng mbek merintah ngono Bu. Maka tolong untuk diberikan satu kata yang indah agar ada hubungan antara pejabat dengan rakyat. Oke, tepuk tangan semua. Oke, kewajiban negara dan pemerintah. Oke, berikutnya Mas, nanti jawab sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda dari Paciran, Lamongan. Saya sebelumnya terima kasih Desa Tebuwung sudah menyediakan ruang buat saya untuk bertemu dengan Cak Nun.
pertanyaannya gini, Cak. Saya mewakili teman-teman yang masih muda. Jadi tadi kan Cak Nun mengatakan bahwa spektrum hidup itu kan ada yang mencari sakti, ada yang mencari sugihnya, ada yang mencari terkenalnya. Kemudian ketika kalau kita lihat fenomena di Facebook dan Twitter itu kan ramai sekali. Para muda-muda itu kan semangatnya kan selalu meletup-letup gitu. Apalagi kalau mengkritisi pemerintah gitu. Sedangkan kalau kita lihat sendiri di Indonesia itu kan kalau tidak punya kekuasaan atau kalau nggak punya katakanlah tidak terkenal atau gimana itu kan nggak didengar lah. Terus kita itu harus gimana? Kalau mungkin yang sepuh-sepuh nggak masalah lah, mungkin yang penting kerja, yang penting keluarga gitu ya. Cuman untuk yang muda-muda kan susah. Apalagi kalau saya lihat di Twitter itu kan ramai sekali. Jadi mungkin saya cuma pengen tanya bagaimana Cak Nun bisa memberikan siraman rohani kepada para pemuda-pemuda yang selalu meletup-letup semangatnya. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek menjawab. Oh, masih ada lagi? Suara perempuan, Pak. Oh, nggih. Oke. Namanya dulu. Terima kasih. Nama saya Duta Bintan, perangkat desa, jadi stafnya Bapak Lurah. Gini, langsung saja ya Pak ya. Saya itu sering berpikir, saya sudah kerja, saya sudah nikah, sudah saya anggap itu sukses. Tapi saya ini gak berpikir bagaimana caranya desa ini lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi saya nggak mau tahu bagaimana kondisi desa Tebuwung ini. Karena saya sudah kerja, saya sudah nikah, ya sudah, saya sukses. Ngapain saya ngurusin desa Tebuwung? Bagaimana kedepannya bisa lebih baik lagi? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan image perangkat desa itu terkadang kurang positif Pak, atau kurang baik. Kadang kami itu sudah berusaha memberikan pelayanan yang profesional, tapi image masyarakat itu masih kurang, perangkat desa itu kesannya gimana gitu. Nah, itu bagaimana untuk meluruskan kepada masyarakat bahwasanya tolong diberi kesempatan kepada kami perangkat desa itu agar belajar lebih baik dan melayani masyarakat secara profesional. Terima kasih, Pak. Oke. Barangkali soal pemerintah tadi ada yang menjawab di antara bapak-bapak Muspika. Pak Camat. Masalah pemerintah adalah organisasi yang didasari oleh undang-undang. Jadi organisasi mempunyai kekuasaan yang didasari undang-undang untuk menjalankan sistem. Jadi seperti pemerintah, ada pemerintah. Seperti desa, pemerintah desa itu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan pemerintahan desa itu kepala pemerintah desa plus BPD. Nah, itu ada dua macam. Jadi pemerintah adalah organisasi, menurut saya itu organisasi yang didasarkan ada hukum untuk melakukan sistem melaksanakan pemerintahan itu. Sedangkan kewajiban negara kepada pemerintah, sebenarnya pemerintah ini menjalankan sistem yang ada di negara itu, Pak. Bukan negara mempunyai kewajiban kepada pemerintah. Itu. Baik, saya rasa cukup. Mungkin Pak Dan Ramil, namakan. Terima kasih. Berkaitan dengan yang ditanyakan tadi. Jadi pemerintahan itu sudah dibentuk sedemikian rupa. Sehingga semuanya punya fungsi dan tujuan masing-masing. Jadi tidak ada yang mungkin Pak Kades contohnya ini. Pak Kades berbuat yang semaunya Pak Kades, tidak bisa. Itu ada aturannya. Termasuk masyarakat. Masyarakat juga harus taat kepada pemerintah dalam hal
kepala desa misalkan memerintahkan, tidak setiap hari memerintahkan, tidak. Kalau ada program tertentu, kepala desa menyampaikan ke bawah ini supaya kumpul. Contohnya kalau di pertanian ada gaboktan, kumpul gaboktan. Nah, ini masalah pertanian, contohnya seperti itu. Nah, kemudian masyarakat ya juga menyadari, ya tidak ada yang perintah semau gue, nggak ada. Ya, kira-kira ada nggak yang seperti itu? Nggak ada toh? Ya karena apa? Saya juga mendampingi Pak Camat, Pak Kepala Desa termasuk belusuan, ya seperti Pak Jokowi ke daerah-daerah 26 desa ini. Nggak ada yang menyimpang seperti itu. Yang penting sesuai tugas dan fungsinya. Kalau Pak Kades ya melaksanakan tugasnya sebagai Pak Kades, masyarakat juga seperti itu. Kalau ada kaitannya dengan masyarakat, masyarakat dikumpulkan. Kalau ada acara seperti malam ini ya sama. Sebelumnya juga sama, dikumpulkan, semuanya berkaitan, harus izin dan sebagainya, menyampaikan kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, akhirnya terlaksana seperti ini. Ya itu yang sebagai tambahan saja. Jadi tidak ada, ya mungkin, wah pemerintah itu dijelaskan secara ini sulit disampaikan dengan kata-kata. Ya, contohnya entut tadi loh, entut itu warnanya ada yang sengak, ada yang warnanya dan sebagainya. Nah itu sulit disampaikan dengan kata-kata, tetapi bisa dicium dengan rasa yang berbeda-beda. Tergantung orangnya, wah seger, wah enak, wah nikmat. Nah itu. Terima kasih. Oke, saya nambahin dikit aja. Memang yang pemerintah ya Mas ya, memang masih sangat banyak hal yang akan harus kita rubah. Kita hidup ini harus terus-menerus punya kerelaan untuk menjadi lebih baik, Berarti ada yang belum baik, ada yang masih harus dibenahi, mungkin dirubah, mungkin dijebol dan sebagainya. Nah, ada banyak hal kalau saya ceritakan ini menjadi lebih baik besok malam aja acara lagi. Tapi intinya seperti ini, misalnya kata pemerintah suatu hari akan kita ganti. Kata pemerintah itu salah. Yang merentah itu yang bayar. Kan itu. Jadi pemerintah itu rakyat. Aslinya begitu. Nah, yang dibayar adalah yang diperintah. Benar tak, Kak? Nah, jadi sebenarnya salah epistemologi, salah substansi kalau yang kita sebut pemerintah itu bernama pemerintah. Suatu hari mungkin kita sebut pengurus, pamong praja, atau pengelola, atau apapun. Gitu ya. Tapi bukan pemerintah. Itu juga mempengaruhi cara berpikir rakyat tiap hari. Karena pemerintah adalah satu tim yang diangkat oleh rakyat, digaji, diberi fasilitas untuk ngurusi kesejahteraan rakyat, yang begitu. Nah, pemerintah bukan atasannya rakyat. Sementara kita sebut pemerintah ya. Pemerintah bukan atasannya rakyat. Pemerintah adalah sekumpulan orang yang harus taat kepada undang-undang yang dibikin oleh wakil-wakil rakyat. Termasuk rakyatnya sendiri, karena sudah mewakilkan kepada sejumlah orang untuk bikin undang-undang, rakyatnya juga harus taat kepada undang-undang. Jadi di Indonesia masih belum paham itu. Disangkanya menteri harus taat sama presiden. Disangkanya karyawan kabupaten harus taat kepada bupati. Tidak. Karyawan kelurahan tidak harus taat kepada lurah. Tapi lurah dan semua karyawannya harus taat kepada undang-undang. Yang harus ditaati itu undang-undang, itu namanya negara. Nek kerajaan, enggak. Kerajaan tumenggung bupati, adipati taat kepada raja, itu kerajaan. Kalau dalam demokrasi tidak ada ketaatan kepada orang atau jabatan. Yang ada semua pejabat taat kepada undang-undang dan aturan. Aslinya ngono, tapi presidennya belum ngerti ini. Jadi enggak apa-apa untuk sementara, kapan-kapan kalau Allah izinkan kita rubah. Ya. Nah misalnya gini, saya mohon izin kepada bapak dari TNI, dari Polri, dari birokrasi. Di Indonesia nanti akan kita rubah bahwa negara sama pemerintah itu ada bedanya. Tidak satu. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Sama dengan di rumah kita ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Kepala keluarga biasanya siapa? Bapak. Kepala rumah tangga? Ibu. Itu beda. Uang yang penghasilan bapak masuk ke kas keluarga, sebagian dari kas keluarga diberikan kepada kas rumah tangga. Kan menunggu ya?
Nah, misalnya ada lembaga negara yang berbeda dengan lembaga pemerintah. Kalau kementerian sampai kelurahan itu lembaga pemerintah. Tapi kalau misalnya Komisi Yudisial, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu bukan lembaga pemerintah, itu lembaga negara. Justru mereka yang harus bertindak kepada pemerintah, bukan bagian dari pemerintah. Salah. Nek ketua KPK dilantik oleh kepala pemerintahan, keliru, karena justru yang harus diawasi nomor 1 oleh KPK adalah kepala pemerintahan. Kalau yang melantik itu presiden dalam fungsi sebagai kepala pemerintahan, maka KPK tidak berani mengawasi presiden. Gitu loh. Padahal presiden itu fungsinya adalah eksekusi. Nek di zaman Mojopahit dulu, Kencana Wungu kemudian diteruskan oleh Hayam Wuruk itu kepala negara. Kalau Gajah Mada, kepala pemerintahan. Kepala negara itu urusannya adalah bikin policy dan punya sistem pengawasan atau kontrol. Terus yang melaksanakan policy-policy kepala negara adalah Perdana Menteri, yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada diawasi oleh kepala negara. Gitu loh. Kepala negaranya dikontrol oleh rakyatnya. Itu Mojopahit yang kerajaan aja agak lebih proporsional dibanding republik kita. Tapi enggak apa-apa, jangan terus nesu-nesu kowe nang Facebook. Jadi menurut saya, sekarang kalau kita pindah ke Facebook, kita tuh kalau merubah apa-apa itu ya dihitung-hitung gitu loh. Jadi misalnya gini Pak, bal-balan misalnya Pak ya. Bal-balan itu misalnya sekarang diganggu oleh pengaturan skor, oleh judi, oleh kolusi di belakang stadion dan seterusnya ya. Kon tak ceritani kon mari ngono mesti gak nonton bal-balan kon. Mergo kon nek dihapusi. Tapi gak usah tak ceritani cek kon tetep nonton bal-balan. Timbane gak nonton bal-balan kok kon tileng dhewe akhirnya gendeng dhewe. Wis babah wis ya nonton bal-balan. Tapi intinya gini. Menpora itu harus membedakan 3 hal di dalam urusan sepak bola misalnya. 1, ada sesuatu yang bisa dirubah, maka rubahlah. Nomor 2, ada sesuatu yang mungkin bisa, mungkin tidak bisa dirubah, maka perjuangkanlah. Nomor 3, ada sesuatu di dalam dunia sepak bola yang tidak mungkin bisa dirubah. Itu jangan repot-repot merubah, tapi mengantisipasi dan meminimalisir akibat-akibatnya. Nah, setahu saya, birokrasi yang mengatasi sepak bola tidak mengerti 3 hal itu. Nah, prinsip dari yang saya omongkan adalah kita memang perlu banyak pembenahan. Termasuk posisi kepolisian, itu suatu hari juga akan menjadi pemicu konflik. Dulu kepolisian itu tidak di bawah presiden tapi Dewa Depdagri. Itu. Kepolisian suatu hari akan dipertanyakan, polisi ini sipil atau militer? Nek TNI jelas, militer. Kalau militer, kalau kepolisian itu militer, kok tidak bersama-sama TNI? Kalau dia sipil, kok tidak di bawah Depdagri, Kemendagri, dan seterusnya. Itu suatu hari akan dibenahi, mau tidak mau, akan terbenahi. Ketika nanti negara kita berdaulat benar, ketika negara kita akan bangkit beneran, semua itu akan dibenahi, bukan untuk menyengsarakan siapapun, tapi untuk supaya bareng-bareng. Apa nek cara kata-kata mutiara apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kan kalau ya. Nek wong Jawa mangan gak mangan pokoknya kumpul, nek anjane mangan ya bareng-bareng, nek anjane gak mangan ya gak mangan bareng lak ngono. Iki ojo situk mangan geragas sak mbrek situne gak mangan-mangan. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian tolong hal ini menjadi pemahaman yang pelan-pelan dan mengendap di dalam hati kita, tidak usah menciptakan kemarahan dan protes-protes yang belum ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang aktif di Facebook, menurut saya, terutama yang muda-muda, tolong dimaklumi loh, ya nek arek nom gak meledos-meledos itu dudu arek nom jenenge. Ya nek kon arek nom terus bersikap kayak aku wis tuwek yo gak cocok. Wis bapak kon ngono iku gak apa-apa. Cuman pesan saya satu, kamu bener apa sudah menguasai apa yang kamu omongkan di Facebook? Lak jarine tok. Jaring ini melok, oi kok elek melok bandem lak ngono. Lak ngono. Oi kok apik melok ndukung lak ngono. Jadi saran saya sederhana, Anda ndak apa-apa aktif di Facebook, di Twitter, meskipun saya tidak aktif di situ dan saya tidak punya akun Facebook maupun Twitter. Kalau ada nama saya di internet, yang di Facebook dan Twitter itu bukan saya.
Orang menggunakan nama saya beratus-ratus. Banyak Facebook yang atas nama saya. Tapi tolong tahu itu bukan saya. Dan saya tidak marah. Sakarepmu. Kon nglakoni apa ae sakarepmu. Nang aku gak kira muring-muring dan aku gak kira bantah, gak kira mbelo awakku. Jadi tenang ae. Aku dilokno dikulturno segala macam gak kira tak bantah. Tak jarno ae kabeh. Urip iki duduk tekmu, duduk tekku, tenang ae. Engko nek kon nglarani aku sing muring-muring sing duwe aku, lak ngono sih. Ya tak gak. Wong aku gak melok duwe awakku dhewe kok. Nek ana lukisan didoni wong sing lara ati lukisane ta sing nglukis. Lah iya lah kok repot kon. Wong kon mek lukisan kok. Ya ta mboten. Dadi aku dielek-elek gak masalah wong aku duduk duwekku kok. Sing muring-muring sing lara ati adalah yang menciptakan saya dan yang menyuruh saya keliling Indonesia seperti ini. Makanya saya ingin nyicil dikit ya, Mas. Don. Ambil mikrofon Don. Doni. 5 menit ya. Don, aku takon. Sekarang pementasan show musik itu di mana saja terjadinya? Sekarang lebih banyak di kafe. Di kafe. Kiai Kanjeng pernah di kafe enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau di kafe yang ngundang siapa? IO dan para sponsor. Sponsor, wong sing duwe-duwe perusahaan yang mau promosi ngono to. Ada enggak kelompok musik yang diundang oleh masyarakat? Selain Kiai Kanjeng? Tidak ada. Tidak ada. Ada enggak Dewa 19 pentas di sini diundang oleh masyarakat desa sini gitu? Apa leto apa sapa ngono? Melet nek difoto. Setahu saya belum pernah ada. Belum pernah ada. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak sekalian, tidak ada band pentas sekarang. Kecuali ada orang yang punya uang, perusahaan punya uang bikin promosi nyewa band. Dan itu sekarang hampir tidak ada. Dulu Jarum dulu atau Gudang Garam, sekarang tidak boleh. Akhirnya mereka tidak pentas. Jadi grup-grup band itu biasanya berapa tahun usianya? Paling lama sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Contohnya yang 15 tahun apa? Gigi. Mungkin yang Gigi sebulan pentas berapa kali? Kalau rata-rata seminggu sekali. Berarti dalam sebulan mungkin di kafe 4 kali. Ya. Di kafe. Ya. Kebanyakan rata-rata mainnya di kafe. Padahal dia ada di TV, dia dipromosikan di mana-mana, gitu ya. Kiai Kanjeng tahu ndelok di RCTI ngono. Dipromosikan. Kiai Kanjeng tidak pernah dipromosikan, tidak pernah ditulis di koran, ya toh? Tidak pernah. Di panggung-panggung nasional tidak pernah. Tapi pernahkah Kiai Kanjeng berhenti selama 22 tahun? Kiai Kanjeng tidak pernah berhenti keliling seperti ini dan tidak dipakai sponsor, tidak diundang oleh perusahaan. Kiai Kanjeng langsung berhubungan dengan hatinya rakyat kecil. Gigi itu band apa? Qasidah apa? Pop. Ibarat nek Islam itu ono NU, ono Muhammadiyah, ono MTA, ono LDI ngono ya. Ana iku musik pop. Nek band jazz kae jazz. Nek Romai Rama dangdut. Oke. Nek Kiai Kanjeng? Mboten jelas. Jadi teman-teman sekalian sama Kiai Kanjeng dengan saya dan kami semua sama. Kita tidak menonjolkan musik apa kita ini. Yang kita lakukan adalah awakmu butuh apa rek? Nek kon seneng atimu iki tak kek iki. Sing penting dadi apik. Perkara eksistensi Kiai Kanjeng nggak penting. Jadi ojo ngomong eksistensi. Nggak penting. Tapi siapa grup band di Indonesia yang keliling dunia seperti Kiai Kanjeng? Paling baru cuma sedikit paling cuman setahu saya sekitar 2 atau 3 band. Keliling seperti Kiai Kanjeng? Tidak. Cuman di pernah keluar negeri. Iya, pernah keluar negeri. Siapa grup musik Indonesia yang pernah pentas di Napoli, di pusat musik klasik? Belum pernah ada. Yang pernah? Kiai Kanjeng. Yang pernah siapa grup yang sing tidak jelas tapi bisa menjadi pembuka festival musik jazz? Kiai Kanjeng. Musik country, Kiai Kanjeng. Arab klasik, Kiai Kanjeng. Padahal Kiai Kanjeng bukan siapa-siapa. Jadi kon saiki milih dadi apa kon? Kon milih dadi apa-apa ta milih nglakoni apa? Jelas ya? Sing penting kon nglakoni apik, engko awet kon rek. Ngono lho. Aja sapa kon tapi nglakoni apa kon, bukan to be,
tapi tudu. Nek tubi ku kas tubi arek. Koneko. Ngono ya. Jadi Dan ini kan anak band. Tatone sak awak. Gitu ya. Ya. Dan Kiai Kanjeng ini sudah 22 tahun. Pak Nevi Budianto sama Pak Jago Kamto ini main musik bersama saya sejak 1976. Lebih tua dari Kiai Kanjeng. Tuh 76 saiki piro? 34 tahun tambah 15 tahun. Piro? 76 ya. 26 tahun tambah 15 tahun. 41 tahun, Mas. Ono wong main musik 41 tahun. Ono wong main musik sampai tuwek. Aku sampai bingung dhewe iki. Iki Kiai Kanjeng gak leren-leren iki apa karepe? Berkah Allah terus menaburi kita. Padahal arek-arek iki ono sing wis mulai gula, asam urat. Iki nek Allah ngongkon terus keliling iki kok nyulinya ya apa Pak Is iki? Engko nek wis malah ngene akhirnya diputusno wis tuku kompresor ngene iki. Jadi Bapak sekalian, saya tidak memamerkan Kiai Kanjeng, saya hanya mengatakan kepada Anda, jangan terlalu mementingkan siapa engkau. Tapi pentingkanlah kamu berbuat apa. Gitu kan? Jelas ya Mas ya? Wis tok luwe awet, ojo mentingno ndolek dhuwit, mentingno nyambut gawe sing sregep, sing apik, sing jujur, engko dhuwit ku teko-teko dhewe luwe akeh timbangane sing kok arep-arep. Ngono lho, Rek. Jelas ya? Ini berlaku untuk apa saja gitu ya. Oke. Kembali ke Facebook, menurut saya di luar aktivitas Anda ceplas-ceplos di Facebook, mbok ada sesuatu yang coba kamu teliti dan kamu pahami beneran. Kalau politik yang memahami beneran. Kalau ekonomi kamu pahami beneran. Karena rata-rata di Facebook itu tidak ada kontrol, arek iki roh temen tagak, kon gak roh ya oleh nulis. Kan gitu. Menurut saya kamu rugi kalau kamu ikut seperti itu. Lebih baik kamu ikut tapi sambil meneliti benar-benar. Kudu roh temenan sesuatu hal itu. Nah, saya ini orang yang tidak tahu apa-apa. Terakhir sekali, sampean termasuk nomor piro? Aku nganggo ilmu sing gampang sing wong desa iso memahami. Ana wong papat. Siji wong sing bahasa Indonesia ya. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Gitu ya. Ngerti titik itu pun tentang titik, hal sing titik. Nek titik tak sing terus itu pun ruwe titik. Nomor loro orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Politik ya ro, pertanian yang ro, tapi titik ruwe. Nomor telu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Pokoknya nek pertanian roh temen rek aku rek, tapi nek ekonomi nasional gak roh aku. Itu nomor 3. Nomor 4 adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sampean nomor piro? Kon nomor piro kon? Sing aktivis Facebook. Kamu tahu banyak tentang banyak hal, apa tahu banyak tentang sedikit hal, apa tahu sedikit tentang banyak hal, atau sebenarnya tahu sedikit tentang sedikit hal? Tentang sedikit hal. Nah, kalau begitu jangan terlalu banyak omong. Nah, gitu ya. Saya ini juga orang yang hanya tahu sedikit tentang sedikit hal, tapi dipaksa oleh masyarakat untuk tahu banyak tentang banyak hal. Kepaksa aku. Gelem gak gelem aku. Soal jin kudu jawab. Nah, ya, soal apa ae wis kudu jawab aku. Akhirnya Gusti Allah sakno karo aku. Ya wis nun jawaben tak kei yang kok bahane ngono. Akhirnya aku dikai bahan. Dadi kon takon apa ae tak jawab kaya aku ruruwo. Padahal aku mek ngrungokno. Kadang ketok ngene iki tok tak waca ngono. Tapi aku janjane gak roh, ngono Dek ya. Oke. Mudah-mudahan ini membuat Anda semua punya pertimbangan baru dalam hidup Anda. Apakah Anda lurah, apakah Anda pengusaha, apakah Anda rakyat biasa, duwe hitungan nyar. Ini namanya muhasabah. Muhasabah, kudu duwe perhitungan, makanya harus punya ilmu matematika yang benar. Ojo gak matematika. Matematika adalah ilmu yang paling suci dalam kehidupan. Kok paling suci? Selama ini di sekolah matematika dianggap bukan urusan agama toh? Iya apa sih rek? Wong urusanmu iku meneh-meneh karo Gusti Allah hisab kok. Kamu dihisab, kamu di matematik sama Allah, betul enggak? Ngerti Pak? Kenapa matematika suci Pak? Kalau sebab nek enggak di matematika, kalau di luar matematika sesuatu bisa dinyang. Wani piro kon? Kita betul. Bisa mlebu angger saene kon.
Nek matematika gak iso. 5 ping 5 sama dengan selawe masih ditodong senjata. Ayo, 26. Enggak, matematika tetap 5 kali 5 sama dengan 4 kali 4 tetap 16 masih dibuka no aurat arek wedok. Tetap 16. Tidak bisa berubah. Matematika itu sangat suci, tidak bisa dinyang, tidak terlibat opini kita. Kita pinter kayak apapun, 4 kali 4 sama dengan, kita goblok kayak apapun, 4 kali 4 sama dengan, maka setialah kepada matematika Allah Subhanahu wa taala. Ngono jelas ya? Amin ya rabbal alamin. Cukup, Mas? Beres? Soal martabat nyawa dan harta belum bisa tercapai hari ini. Tetapi apa yang engkau kemukakan merupakan doa yang terbang ke langit. Dan Allah akan memantulkannya menjadi bahan-bahan untuk masa depan bangsa kita bersama. Maka Anda insya Allah akan masuk surga Jannatun Naim, tapi lewat neraka sih. Amin ya rabbal alamin. Yuk saiki selawatan dan kita akhiri ya. Selawatan saiki lungguhe rada di masih ada berapa hal yang mau dimukakan Pak Lurah, Pak Camat? Cukup? Oh, ada pertanyaan lagi. Ya apa ya? Oh, perangkat desa belum? Sudah saya jawab tadi. Belum dijawab, Pak. Sudah saya jawab tadi mengenai citra tadi. Bukan yang kadang itu manusia sudah berpikir sukses, tidak mau tahu Wis duwe bojo, dengan wis berkeluarga. lingkungannya. Iku sapa perangkat desa sing ngono iku? Ya nek saya ngono, kan bukan orang baik, Pak, jadi saya ya nek ngono aja jadi perangkat desa. Nikmatilah. banyak, Pak, banyak masyarakat yang sudah sukses, sudah jadi pegawai, tapi dia nggak mau tahu kondisi Loh, desanya. Kalau pegawai dia punya kewajiban. Kalau dia menjalankan kewajiban, kalau negaranya benar ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi berarti aturannya belum benar. Karena harus ada sanksi, Pak. Tentara gak apel, ayo jajal. Karena ada sanksinya. Loh, jadi pertanyaan sampean gimana, Mbak? Maksudnya gini loh, Pak, masyarakat ini kan kadang itu sudah sukses, banyak yang sudah Terus? menjadi pegawai, Ya. Dia Loh. sudah nggak mau tahu bagaimana kondisi desa, Pak. Jadi sudah dianggap yang ngurusi desa ini perangkat saja, kepala desa dan perangkatnya saja. Padahal kan harusnya semua masyarakat dan perangkat ini bersatu Oh, untuk ada rakyat yang jadi pegawai di luar desa. ya sudah sukses gitu. Biasanya kan sudah nggak mau tahu kondisi desanya. Oh, Nah, gitu. bagaimana cara menyadarkan? Gitu. Ya enggak usah disadarkan, Anda enggak usah tak mau tahu sama dia. Gak usah disopo ae wis areke. Ngene Mbak, wis aja ngersula, aja menuntut sapa-sapa, sampeyan ae pokoke terus menerus mengabdi kepada rakyat. Engko nek sesuk tertarik dhewe. Gak usah menginsaf-insafkan orang lah. Ngono ya? Ngono ya, Mbak. Akeh wong sing kudu diinsafkan, kudu disadarkan. Wis angel temen iku anjane. Wis pokoke ngene, sing penting sampean terus. Yang saya lakukan aku takon, ono tak ketua NU Jawa Timur rene? Ono tak ketua NU Jakarta rene? PBNU rene? Dan setiap desa saya tanya gitu, gak tahu ono. Terus aku ngersulo. Bagaimana itu ketua NU tidak pernah ketemu umatnya? Masa ngono aku? Kalau iku nuntut ae. Wes ta, aku pokoknya tak lakoni terus, tak lakoni terus. Aku wis gak nyalano sapa-sapa. Aku ngelakoni terus ngono ya, Mbak. Ngono ya, Mbak ya. Ya nek kepengin nyadarno ya ndolek ustad. Gawa nang omahe Bapak sebagai pegawai negeri. Harap ingat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana yu'minu billah, ngono insaf insyaallah. Sepurane gak iso jawab, Mbak. Nek prasaku ya apa sih, Rek? Wis tancane perangkat desa sing kudu terus-menerus berjuang. Syukur wong iku kok suatu hari dihidayah Allah. Nek kon gak iso ngandani, dongakno. Ngono to lho. Wis muga-muga Allah hidayah Allah. Tapi atine aja nuntut-nuntut. Lah nek aku gelem nuntut aku mau rene. Lah aku iki apa kewajibanku rene iki apa? Aku gak duwe kewajiban apa-apa nang negara iki gak duwe. Wis ana sing dibayar iku Jokowi sak penisor.
Lah kok aku ikon-kon rene. Blusukan gawe dhuwit sapa kon blusukan? Aku blusukan biaya dhewe. Lho nek aku lagi gak nuntut sih, Rek. Ngono lho, Rek. Pokoke tak lakoni terus. Dimana tak lakeni. Wis bengi, Rek. Bapak cek gak dikultusno to, Mas? Cek gak dikultusno, Mas? Apa sebabnya sering keluar dari mulutku kata-kata yang tidak senonoh? Karena Allah melindungiku dari orang-orang yang ingin mengkultuskanku. Dengan keluar kata-kata yang buruk, tidak ada orang yang mengkultuskanku. Ayo kata lapokon. Ngono rek, ayo bismillahirrahmanirrahim. Ana situk meneh sampean, Bang. Nggih, sampean mon nggih, setunggal mon nggih. Nyun sewu, Mas. Mbak, aku njaluk sepuro nanti kita ngomong-ngomong sendiri, nanti kita agak ya. Cek, saya cuma tidak tanya masalah pemerintahan, semua itu ada yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhari dari Desa Gedong-Gedoan. Yang satu yang saya kutip dari Bapak Kiai Haji Ainun Najib. Satu, saya sudah 16 tahun tidak suka dan tidak lagi membaca dan melihat TV nasional baik surat kabar. Apa itu penyebabnya? Dan kedua, kalau memang Bapak Ainun Najib itu bagus, juga akan saya terapkan filosofi seperti itu atau contoh seperti itulah. Ini padahal kita membaca dan melihat media elektronik maupun media cetak itu sangat penting. Itu saja. Terus yang kedua, umpama mengundang Bapak Najib, saya harus menghubungi siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sambil mematangkan jawaban saya ke beliau ya. Anda kalau saya dengar saya ngapain atau tidak ngapain, itu jangan terus ditiru. Ya toh? Sampean niku lak macam-macam, ono PT, ono bebek, ono wedhus. Nek ono sapi ngomong, "Wow," terus aja terus pitike melok. Wong iku dhewe-dhewe. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ojo nganut sapa-sapa kejaba Allah lan Rasulullah. Nek kon aku ngomong apa-apa itu hanya wacana untuk pertimbangan tapi bukan untuk diikuti. Untuk mengikuti Anda harus menghitung diri Anda sendiri. Nek aku gak maca koran, aku duwe pertimbangan dhewe. Saya tidak boleh menganjurkan orang lain untuk tidak baca koran. Sebab kula niki aktivis koran ke tahun 1979, Pak. Saya itu wartawan sangat lama. Saya itu trainer wartawan, saya aktivis jurnalis. Saya itu hidup sebagai wartawan itu cukup lama dan saya tahu persis bagaimana seharusnya koran-koran dan media. Kemudian saya melihat bahwa itu semua menjadi tidak murni lagi sehingga saya tidak kuat. Soal informasi nih, Pak, aku iki gak perlu maca koran. Sadurunge koran terbit aku wis seru. Nah, sampean aja melok aku, aja nurut aku. Wartawan iku dikandani iki dikandani iki dikandani iki. 2 tingkat atau 3 tingkat. Sing awal ngandani iki wis ngandani aku dhisik sadurunge dikandani wartawan. Itu dari urusan ekonomi, dolar naik turun sampai intelijen sampai segala macam, aku iki gak njaluk dikandani dhewe. Sebelum dolar rupiah naik kemarin aku wis ngerti sebab saya di New York, saya langsung ke tempatnya. Saya tidak ke media karena media nanti ngrungokno siaran kayak dek nyiarno. Nah, aku iki dikandani karo Mbak Reksone. Gitu loh, Rek, ceritanya. Jadi sampean aja niru aku. Sampean maca koran angger kritis, gitu ya. Angger kene tetep mikir aja langsung dilek, kudu dikecapi. Lah wong-wong saiki gak iki mangan koran. Maca koran langsung dilek, diuntal, bahkan diuntal. Nek ngerti bedane dilek karo diuntal. Nek dilek iku dikecapi sik kae dilek, nek diuntal ku gak dikecapi langsung peluk. Iku misalnya sampean biasanya lak nguntal cendil lah. Anak tikus iku kan gitu ya, Pak ya. Jadi saya tidak menganjurkan Anda, sama dengan kalau sampean melihat saya merokok, tidak berarti saya menganjurkan Anda merokok. Saya tidak menganjurkan Anda untuk merokok, saya juga tidak menganjurkan Anda untuk tidak merokok. Yang saya anjurkan adalah fahami hidupmu, fahami kesehatanmu, fahami sehari-harimu. Loro gakmu iku titenono terus konro apike ngerokok tagak, ngerokok sak pira tagak ngerokok blas sampean dhewe sing roh, aku gak roh.
Ya nek dokter roh sembarang. Padahal dia gak melok ngalami. Kan gitu. Aku duduk dokter, aku gak bisa nganjurno apa-apa. Maka kalau saya merokok itu pertimbangan saya pribadi. Anjuran saya adalah jangan hanya mempelajari bahaya merokok, pelajari jelas juga bahaya tidak merokok. Loh ini bener-bener ada penelitian medis, penelitian kedokteran, sing bahaya gak mek sing ngerokok, sing bahaya juga adalah sing gak ngerokok. Itu ada hubungan psikologis dengan medis, itu ada hubungannya semua. Jadi gak ono standar kebenaran yang objektif itu gak ono, Pak. Gak ono kok selera iku podo, gak ono. Jadi panas iku apik kanggone wong sing butuh panas, udan iku penting kanggone wong sing butuh udan. Tak ngono sih. Gak terus nek panas apik, nek udan elek, gak bisa, ndak ada objektivitas seperti itu. Yang ada adalah sampean pas masuk angin tagak. Nek sampean masuk angin dipakani opoe gak enak. Jangan mengatakan, jangan menuduh makanan itu tidak enak gitu loh. Karena kondisi subjektif kita berbeda-beda. Maka jangan pernah menyatakan bahwa saya menganjurkan rokok, bahwa saya menganjurkan ini. Enggak. Saya ini kalau dihitung saya kan melanggar ilmu kedokteran sambrek. Lah ya apa acara kok ben-bengi? Ben-bengi sampai larut iki. Iki anggitmu nek wis mari acara terus lahiran uta. Anggitmu gak dredel-dredel tangan sambrek. Sampai ali-aliku direbut barang kok. Aku tahu kelambi dicopot tak. Ndek ngrobokan iki klambi iki lho dicopot, direbut, koplok apa meneh. Aku ono kepala banser ngonangi koplokku dicolong arek. Kerubung-kerubung njabut koplokku. Hei, haram, ndak boleh ngambil. Ditututi karo kepala banser, direbut. Terus dikekno aku, Cak, ini pecinya. Pencuri itu tadi. Damel kula mawon nggih. Lah arek-arek iki lho. Ngono iki lho Mas ya. Jadi Bapak ya, mudah-mudahan sampean pasti tidak puas, tapi mudah-mudahan bisa melihat jendela-jendela dari masalahnya. Terus apa lagi Pak ya? Oh, gampang Pak, sampean nanti dikasih kartunya. Pokoknya saya bukan bos di Kiai Kanjeng ini, cek gak salah paham. Masih sampean nyemedhuki aku dhewe, dudu aku sing nentokno aku nang ndi. Aku rene wis ana jadwale, wis ana sing ngatur, aku nganut karo sing ngatur. Saya bukan bos, saya menerapkan negara demokrasi. Presiden itu bukan bos, bosnya adalah undang-undang. Jadi di Kiai Kanjeng ada undang-undang, aku nganut karo undang-undang itu. Itu Pak ya. Nanti sampean dikai kartu nama, sampean ngubungi Mas Zaki namanya. Zaki itu adik saya nomor 13. Dulurku iku kabeh 15, kula nomor 4, sing nomor 13 Zaki sing kebetulan ngurusi iki. Ngoten nggih. Dadi aku iki menjaluk sepuro karo BKKBN. Ya apa, jare saiki rabi arek wedok paling sing apik umur 21 munggah, nek lanang 20 munggah. Lah ya apa ibuku umur 13 tahun wis rabi, umur 14 tahun wis duwe anak. Dan karena itu maka anaknya ampuh-ampuh kabeh. Lah ngono mergo cilik wis rabi ku mang. Terus mari ngono meneh anakmu kok rabekno kon metu teko SMP ngono ya aja. Oke Bapak sekalian, saya mohon maaf ya. Saya minta 5-10 menit untuk mengakhiri dengan memohon kepada Allah dan memohon Rasulullah untuk bersama kita.